Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara Kristus semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Pada hari ini kita akan dengan pandangan dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang live di channel Majelis Pendidikan Kristen dan berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tema pada hari ini adalah saat Tuhan mengetuk. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Vini, STH MPD. Beliau merupakan pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan dan apa yang merupakan perenungan bagi kita pada malam hari ini melalui tema ini, terlebih dahulu marilah kita tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih kalau kami senantiasa tetap di dalam Tuhan. Ini pun anugerah Tuhan bagi kami. Dan kalau saat ini ya Bapak, kami juga mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus mulah yang menolong setiap hati kami dan yang memberkati setiap kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Vini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jaringan internet yang kami gunakan, media yang kami gunakan. Biarlah semuanya ini boleh berfungsi dengan baik dan pelayanan ini kembali bagi hormat kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Vini, selamat malam Bu. Shalom Ibu, selamat malam. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengan rendah hati mendengarkan bahwa Tuhan mengetuk suara hati umatnya. Saat Tuhan mengetuk, di Wahyu 3 ayat 20 yang mencatat sebuah surat yang berharga dari Kristus kepada jemaatnya, yaitu jemaat Laodikia. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Surat yang berharga ini adalah surat dari Yesus Kristus yang disampaikan kepada jemaat Laodikia. Selain dari surat ini, ada 6 surat lain lagi kepada 6 jemaat yang lain. Jadi ini adalah surat yang terakhir, surat ke-7 yang dicatat sepanjang Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Pernahkah kita tidak mendengar ketukan? Karena ternyata Tuhan memandang bahwa jemaat Laodikia perlu mendengarkan suara ketukan pintu. Nah, Tuhan mengilustrasikannya demikian ya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang sangat mapan sebenarnya ya. Jadi ini surat ditujukan bukan buat orang yang belum percaya Yesus, tetapi buat orang yang sudah mengaku percaya Yesus. Pernahkah kita tidak mendengarkan ketukan? Pada saat apa kita tidak mendengarkan ketukan? Pada masa ini, kemungkinan besar ya, satu hal yang membuat kita tidak mendengar ketukan orang, mungkin pada saat kita memakai earphone atau headphone ya, karena kita ingin fokus kepada hal yang kita ingin fokuskan. Tapi bisa saja itu membuat kita tidak peka terhadap suara di luar yang penting yang sedang memanggil perhatian kita. Waktu kita menganalogikan ini dengan mendengar ketukan Tuhan bagi kita jemaatnya yang perlu disadarkan akan sesuatu, ini membuat kita bertanya, pada saat apa, pada kondisi apa kita sering tidak mendengar ketukan Tuhan? Mungkin terlalu fokus kepada dunia digital, atau kita terlalu sibuk, atau kita terlalu penuh dengan kekhawatiran. Semua itu seperti earphone rohani yang menutupi suara Tuhan.
Jemaat di Laodikia saat itu juga memiliki kondisi-kondisinya sendiri yang membuat mereka tidak mendengar suara ketukan Tuhan. Di ayat 15 sampai 16 itu diungkapkan bahwa mereka di dalam kondisi suam-suam kuku rohani. Ayat 15 dituliskan demikian. Kristus menuliskan, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Demikian Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan mereka juga dilihat oleh Kristus sebagai apa? Sebagai merasa kaya dan cukup. Di ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Sangat aneh karena secara fisik sebenarnya Laodikia adalah kota yang memang kaya dan mapan. Jadi ini salah satu bangunan ya, landmark di Laodikia yang dan sekitarnya yang masih dipakai sampai sekarang, bahkan bisa untuk konser. Jadi bisa dibayangkan. Nah ini adalah gambar aslinya ya. Saya berkesempatan satu waktu, puji Tuhan, memang mengunjungi kota Laodikia ya. Sehingga saya berpikir bahwa jika saya hidup di masa itu ya, saya yang telah mengalami kondisi kehidupan modern, mungkin saya masih bisa bertahan hidup di sana dengan teknologi yang mereka miliki. Karena teknologi mereka sudah maju sekali dan mereka memiliki apa yang dikatakan sebagai aqueduct ya. Jadi tempat penyaluran air panas dari Hierapolis gitu ya, supaya mengairi kota-kota sekitarnya. Tetapi waktu sampai di Laodikia, Hierapolis adalah kota terdekat, sekitar hanya mungkin 20-an kilometer dari Laodikia. Jadi kota terdekat. Aliran air panas itu dialirkan, tetapi sampai di kota Kolose, air itu telah suam-suam kuku. Ya, tidak panas, tidak dingin lagi. Jadi Tuhan memakai kondisi yang sangat dipahami oleh kota Laodikia untuk menyatakan bahwa seperti itu kondisi rohanimu. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam kuku, dan ketika diminum itu sangat tidak mengenakkan. Sehingga rasanya aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Dan mereka merasa mereka kaya itu dan cukup karena mereka juga menghasilkan obat tetes mata yang sangat diagung-agungkan pada saat itu ya, sehingga ketika Tuhan menegur mereka di ayat 18, Tuhan ada mengatakan tentang mintalah daripadaku minyak untuk melumas matamu. Ini mau mengungkapkan bahwa kalian merasa kalian berkecukupan, tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan engkau tidak bisa melihat apa yang ingin kulihat dengan baik. Di ayat 18 Tuhan mengatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jadi kebenaran, kesucian itu benar-benar dari Tuhan. Jangan bersandarkan pengertianmu sendiri. Agar apa? Jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Maka Tuhan menegur mereka. Tetapi ketika Tuhan menegur mereka, indahnya Tuhan memberikan janji. Jadi dari 7 jemaat yang Tuhan memberikan surat secara khusus, hanya jemaat Laodikia yang di dalam surat itu sama sekali tidak ada pujian. Sama sekali tidak ada pujian sedikit pun. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini seorang yang begitu berwibawa, berkuasa, Tuhan penuh dengan segala kuasa dan kemuliaan. Melihat bahwa jemaat ini tidak ada satupun yang dia dapat puji. Setelah yang 6 lain memang ada pujian-pujian, walaupun juga ada teguran. Tetapi Tuhan tetap memberikan ketukan dan janji. Ya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini satu kondisi
yang sebenarnya menggetarkan. Karena berdiri di hadapan Tuhan yang dapat melihat, namun Ia melihat tidak ada satupun yang dapat dipuji dari kita. Sedangkan kita merasa bahwa kita itu baik, kita merasa oke, kita merasa tanpa Tuhan kita bisa. Tetapi Tuhan memberikan dorongan, ketukan, peringatan yang sangat penting ini. Ia berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya Tuhan bisa memaksa masuk dengan kekuasaannya. Tetapi Tuhan, ada kelembutan Tuhan di sana yang menantikan respon hati dari jemaatnya yang sudah tidak menempatkan dia sebagai yang terutama. Dan Tuhan mengatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, artinya apa? Di tengah-tengah begitu banyak orang yang mostly, yang sebagian besar tidak mendengarkan suaraku, jika ada orang yang mendengar suaraku, maka aku mendengar dia. Aku akan membukakan pintu dan aku akan masuk mendapatkannya. Ada satu keintiman, ya, ada satu intensionalitas, ada satu kesungguhan. Nah, dikatakan aku akan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Makan di masa Timur Tengah waktu itu melambangkan keintiman, melambangkan kedekatan, melambangkan pemulihan. Jadi di depan pintu kehidupan dari umatnya, yang dengan berbagai cara, beragam cara, dia sudah tidak menjadi pusat, Tuhan di masa akhir mengetuk pintu jemaatnya. Ini adalah ketukan yang membutuhkan pertobatan, Bapak Ibu. Jika ada satu yang bertobat di tengah-tengah umat yang hatinya sudah menjauh, maka Tuhan menjanjikan, Ia menganugerahkan keintiman dan pemulihan. Dia akan memberikan presence-nya. Bapak Ibu, saat Tuhan mengetuk, bagaimana kita menjawab? Sebagai manusia yang hidup di abad 21 yang memiliki ragam alasan untuk merasa kaya dan cukup, yang memiliki ragam alasan sehingga rohani kita suam-suam kuku. Mari kita menjadikan mendengar presence Tuhan sebagai satu ibadah yang kita utamakan dalam hidup kita. Belajarlah setiap saat, setiap hari memberikan waktu untuk berhenti sejenak dan tenang. Lalu buka hati melalui doa sederhana. Karena seperti jemaat di Laodikia, saya pikir saat ini dengan beragam cara kita ada di dalam kondisi suam-suam kuku kerohanian kita. Tidak panas, tidak dingin. Kita juga mungkin dalam beragam cara, dalam beragam bentuk, kita itu merasa kaya, merasa cukup. Bisa saja bukan karena kita memiliki sesuatu. Saat kita sedang tidak memiliki sesuatu, bisa saja kita juga bisa sombong di hadapan Tuhan. Misalnya apa? Kita merasa mungkin ya, karena saya tidak memiliki sesuatu seperti orang lain, Tuhan mungkin tidak lagi memperhatikan saya seperti manusia yang tidak memperhatikan saya. Maka Tuhan sama dengan manusia. Maka untuk apa saya mendekatkan diri lagi kepada Tuhan? Kita berburuk sangka kepada Tuhan. Kita mencukupkan diri kita dengan kepemimpinan diri kita sendiri. Saya pikir itu pun rasa kaya di hadapan Tuhan yang tidak benar. Atau mungkin di antara kita ada yang sejak lahir sebagai anak tertua yang merasa harus sufficient, cukup ya, memenuhi segala sesuatu, provide, menyediakan segala sesuatu sebagai kakak atau abang terbesar. Sehingga kita jarang belajar untuk menyerahkan kepemimpinan dan mengakui dengan sukacita bahwa Tuhanlah yang memenuhkan segala sesuatu. Sehingga kita mengembangkan hidup yang bergantung pada Tuhan seperti anak. Apapun kondisi rasa kaya kita saat ini, apapun kondisi suam-suam kuku kita saat ini, mari kita
belajar mendengar ketukan Tuhan dan kita belajar menjawab Tuhan. Kita berhenti sejenak dan tenang, kita buka hati melalui doa yang sederhana. Saat ini di masa menjelang Natal ini, saya selain membaca renungan devosi yang bersifat pendalaman Alkitab, salah satunya saya terberkati ya dengan postingan devosi dari salah satu mitra kita yaitu Alpha Ministry. Nah, ini dari akun IG-nya. Setiap hari mereka memberikan devosi singkat yang memang tema besarnya adalah presence ya. Bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan yang kita rasakan itu menolong kita untuk hadir benar-benar dalam kehidupan kita dan juga dengan sesama lain. Hari pertama singkat saja, begin your day in stillness. Mulailah harimu dengan ketenangan. Lalu di hari ke-6, end your day with gratitude. Jadi akhiri harimu dengan ucapan syukur. Nah, ada hal simple yang dilakukan untuk apa? Untuk belajar mendengarkan Tuhan kembali dan belajar meluruskan hidup kembali hidup kita seperti cara Tuhan. Dan ini hari ke-16, declutter one small space. Jadi ini sangat sehari-hari ya. Jadi belajar untuk membersihkan satu ruang yang kecil di kehidupanmu ya. Mungkin laci kita, mungkin kamar kita, ya, mungkin tempat yang sudah kotor dan tidak terjaga selama ini. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya sangat tanda kutip rohani ya, yaitu apa? Supaya ada damai sejahtera dari Tuhan yang dihayati di dalam kondisi itu. Ya, kadang kita mungkin berpikir terlalu tanda kutip tinggi dan rohani yang mengawang-awang sehingga kehidupan dunia kita yang sehari-hari ini ya, nah yang kegiatan sehari-hari ini kita tidak peka terhadap ketukan dan suara Tuhan, damai Tuhan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus di dalam ruang sehari-hari kita. Jadi saya merasa di hari ke-16 ini tentang declutter one small space supaya ada peace ya, peace dari Tuhan yang dapat menjadi kita alami di dalam bagian itu menolong saya untuk mempersembahkan lagi bahkan ruang-ruang kehidupan saya yang sehari-hari ini untuk dihayati dengan damai sejahtera Tuhan yang sudah diberikan kepada saya melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari belajar berhenti sejenak dan tenang. Buka hati melalui doa sederhana, baca satu bagian firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh, dan datang kepada Tuhan dengan jujur, terbuka apa adanya. Saat Tuhan mengetuk, dengarlah, biarlah dia masuk, dan ia berjanji ia akan masuk mendapatkan kita dan makan bersama-sama dengan kita. Ada pemulihan, ada keintiman, ada perjalanan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Vini untuk pemaparan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kita kembali. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Vini untuk lebih kita dapat memperdalam dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Bagaimana aku mendengar ketukan Tuhan, Ibu, jika tidak pernah berhenti sejenak dan tenang di tengah kesibukan yang ada setiap hari, baik itu yang bekerja, selaku guru, atau bahkan pun selaku hamba Tuhan yang juga sibuk di dalam pelayanan gereja. Silakan Ibu Vini. Ya, itu pertanyaan yang sangat ala abad 21 ya Bu ya. Karena sepertinya kecepatan itu sudah menjadi ciri khas kita ya Bu. Nah, saya pikir kita harus belajar berhenti Bu. Nah, bukan soal waktu panjangnya dulu. Tapi kita memang harus belajar menemukan waktu untuk berhenti dengan kreatif. Bahkan dulu ya, saya ingat ya, saya pernah baca ini, ibu dari John Wesley, Charles Wesley ya, salah satu pendiri gereja ya. Kalau tidak salah, mamanya itu memiliki sangat banyak anak Bu. Ya, banyak anak ya, jadi dari pagi sampai sore sampai malam sudah dipahami ini rutinitas seorang ibu dengan anak yang banyak.
tapi dia berusaha untuk menemukan waktu pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Jadi kalau ibu-ibu wanita zaman dulu itu kan punya gaun yang roknya itu sangat besar ya, sangat gede ya. Nah, saya ingat jadi bisa dibayangkan rumah yang dengan begitu banyak anak, sulit ya menemukan tempat untuk berlindung kan, untuk dapat ruang khusus. Jadi menit-menit yang tidak banyak itu adalah menitnya dengan Tuhan. Dia bersembunyi di balik gaun yang bulat yang gede itu ya. Untuk apa? Dia berdoa di sana. Jadi saya melihat perjuangan seorang ibu yang sibuk, pasti sibuk ya. Sibuknya itu sudah bukan sibuk yang sendiri. Kadang kita sibuk sendiri, ada kantor sendiri ya Bu. Seperti saat ini saya di kantor sendiri, saya sibuk pagi sampai sore, tapi sebenarnya saya lebih mudah anytime untuk berhenti ya, punya ruang khusus ya. Tapi ibu ini nggak punya. Tapi dia belajar menemukan ruang khususnya di balik dari gaun yang besar itu, dia berdoa di sana. Tidak banyak waktu, tapi itu waktu pribadinya. Dan saya pikir di saat di balik gaun di tempat yang tidak ideal itu, dia bertemu dengan Tuhannya dan mendapatkan kekuatan ilahi untuk membesarkan anak yang begitu banyak. Dan kita lihat anak-anaknya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yang memberkati gereja Tuhan sampai saat ini. Jadi saya pikir kreativitas kita saat ini sebagai manusia abad 21 harus belajar menemukan cara untuk berhenti, kadang tidak banyak, tetapi sesuatu yang konsisten, ya, yang sungguh-sungguh kita persembahkan buat Tuhan. Nah, sekarang sebenarnya ada diperkenalkan kepada kita misalnya teknik-teknik ya, berhenti. Dan saya pikir kadang disiplin rohani pada tradisi kekristenan dulu seperti saya belakangan sejak masa COVID yang saya tahu, saya menemukan kok saya mudah stres ya, mudah depresi ya, nafas saya kok mudah tersengal-sengal ya, saya mudah sekali merasa distraksi. Saya mempraktikkan doa nafas, Bapak Ibu, ya namanya breath prayer, ya doa nafas. Jadi hembus nafas, keluarkan. Tetapi waktu saya menarik nafas, saya mengingat ayat-ayat yang ayat firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang berbicara secara khusus buat saya. Misalnya, saya merasa bahwa permasalahan terlalu banyak. Maka saya perlu mengingat bahwa waktu saya memandang mata ke gunung-gunung kesulitan, dari mana pertolonganku? Maka waktu saya menarik nafas, waktu aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Lalu waktu saya hembus nafas dengan iman, saya katakan, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan alam semesta. Itu kadang memakan hanya beberapa detik, Bu. Tapi itu membawa saya kembali kepada apa? Pusat yang sesungguhnya, yaitu Tuhan saya. Jadi bukan saya pusatnya, bukan masalah itu pusatnya Vini gitu ya. Nah, kadang misalnya ya ruangan kerja, kadang itu kan guru, kepala sekolah datang masuk menceritakan masalah ya. Kadang saya merasa sampai, kadang kalau ada orang buka pintu, rasanya saya udah deg-degan ya, masalah apa ya. Sehingga akhirnya saya melabel hari itu dan ruangan ini sebagai tempat dari masalah demi masalah gitu. Nah, tapi waktu saya melakukan breath prayer dengan sungguh-sungguh dan firman Tuhan, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan alam semesta. Wah, itu membawa saya kembali ke pusat yang sesungguhnya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana itu adalah langkah pertama, mau dan take action. Dan banyak cara sebenarnya. Dan menarik untuk kalau kita melibatkan disiplin spiritual, tradisi kekristenan itu banyak sekali. Misalnya labyrinth prayer, doa labirin ya. Nah, doa labirin. Jadi kita waktu berdoa singkat bergerak menuju pusat, di sana berlutut sebentar, buka tangan, Tuhan aku butuh pertolonganmu, menangis jika butuh menangis, lalu mungkin pagi tadi membaca devosi yang menguatkan, ingat itu lagi, lalu Tuhan aku berserah, 2 menit lagi aku akan meeting yang sulit, Tuhan aku menerima kasih karunia-Mu, amin. Nah setelah kita bangkit, kita memvisualisasikan dari pusat, yaitu center Tuhan, kita keluar ke dunia kembali, ya kita jalan dengan pelan keluar dunia kembali, nah dengan tangan itu palms up, yang menandakan aku menerima segala pertolongan Tuhan. Nah, lalu masuk lagi kembali ke Zoom ya. Memulai meeting yang mungkin kita tahu sangat sulit ya. Sebenarnya sederhana, Bu.
tapi Ya, kemauan, kesungguhan dan kemauan di dalam hati dulu ya. Ya, dan mulai, Bu. Tindakan. Ya, Yes, ya. Bu. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Vini untuk jawabannya yang juga mereminder saya secara pribadi. Di tengah-tengah kesibukan apapun itu bukan suatu alasan ya buat kita untuk tidak mau datang di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita. Pertanyaan yang kedua, Bu. Bagaimana doa sederhana membuka pintu hati yang selama ini terkunci rapat? Agar apa? Agar Yesus masuk dan tinggal bersamaku. Silakan, Ya. Ibu Vini, bagaimana? Ya, Bu, doa sederhana ya. Kadang saya pikir kita sudah tidak tahu bagaimana berdoa ya, Bu ya. Karena hati kita terlalu ribut. Jadi itu bukan doa, tapi mungkin ada suara kita mengecam diri kita. Ada suara ketakutan yang bergulir, berputar. Mungkin juga ada suara yang bukan suara pujian kemenangan, tetapi suara pujian kekalahan, ya, kebingungan, kekhawatiran. Saya pikir walaupun kita nggak bernyanyi ya, tapi di dalam soul kita, mental kita, suara apa yang terus terngiang? Maka kita harus belajar berdoa tak berkeputusan kan, bukan? Nah, itu menarik sekali, nanti bisa satu topik lagi ya. Satu yang kalau saya sudah kalut sekali atau saya rasa ini kok inner ini kok sudah dipenuhi kekalutan, kekhawatiran, saya doa Bapa kami, Bu. Doa Bapa kami. Dengan iman bahwa doa yang diajarkan Yesus ini adalah doa kata-kata yang terbaik, terpenting, yang menyatakan hal-hal yang paling utama yang manusia butuhkan. Nah, jadi doa ini membawa saya yang sudah ngalor ngidul kemana-mana kepada track yang tepat, benar. Jadi waktu saya dengan iman ya, Bapak kami yang di surga, aku punya Bapak loh, nggak sendiri. Dan kami nggak sendiri, aku Vini kamu nggak sendiri, gitu ya. Ini bukan soal perjuanganmu sendiri, Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, Tuhan yang harus ditinggikan, bukan aku. Datanglah kerajaanmu. Ini bukan soal portfolio. Nah, ini langsung membawa saya ke track yang sesungguhnya, Bu. Nah, jadi kalau dihitung saya nggak tahu berapa detik tuh doa Bapa kami selesai. Nah, atau berapa 1 menit, saya nggak pernah hitung. Tapi singkat sebenarnya. Tapi waktu saya sungguh-sungguh itu put me back, membawa saya kembali kepada pusat. Dan itu tadi pintu yang Tuhan tuh memang mengetok, saya persilahkan lagi dia masuk karena tadi saya udah sendiri dengan segala kekalutan saya ya. Nah, itu sih Bu. Lalu yang kedua saya merasa kita menghafal Mazmur, Bu. Menghafal Mazmur, doa. Karena Mazmur itu banyak sekali ada suara kekhawatiran, suara perserahan, suara waktu menghadapi masalah. Kita hafal Mazmur. Ya, hafal Mazmur dan ucapkan di waktu-waktu yang sering di dalam sehari-hari. Nah, dengan pendek. Atau yang ketiga, doakan doa orang, tanda kutip, orang suci ya, sepanjang masa ya. Nah, saya ingat saya pernah dikasih buku kecil, saya lupa judulnya. Itu kumpulan doa-doa dari orang Kristen sepanjang masa. Aduh, itu indah sekali, Bu. Jadi kadang waktu kita itu udah nggak ini deh, nggak pas ya hati kita. Tapi dengan mengucapkan baru kalimat pertama, itu rasanya kayak ada air menyiram api. Ya. Rasanya ada udara bersih yang kembali membersihkan tadi karbon dioksida. Benar, karena itu doa agung. Maksudnya dia menjadi agung karena orang itu pada masa itu bergulat dengan Tuhan. Tuhan yang sama. Ya. Nah, ada buku-buku kecil doa singkat dari orang Kristen di sepanjang masa. Nah, saya pikir itu baik sekali ya, Bu. Kita punya kebiasaan. Nah, kadang itu buku kecil saku, taruhlah di saku gitu ya, taruh di saku. Nah, kadang mungkin mau ke satu perjalanan, mau menyetir, sebelum menyetir, kadang baca itu cuma beberapa detik kok, Bu. Nyetir, lalu perjalanan nyetir mungkin 45 menit ya. Nah, hidupin lagu rohani, sambil itu ya kita ambil waktu-waktu itu. Nah, ternyata turun, kita sudah menjadi orang yang berbeda, yang diperbaharui dengan kekuatan dari surga. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Vini untuk penjelasan yang sangat indah sekali. Boleh mengingatkan kita kembali. Dan pertanyaan yang ketiga ini, Bu.
bagaimana kesiapan kita ya membuka pintu hati ini dan benar-benar membiarkan itu Yesus masuk dan tinggal serta memulihkan hidup kita lewat doa bersama atau juga bahkan konseling, Ibu Vini. Ya Bu, saya pikir satu hal ya. Pertama, ketika belajar firman ya di dalam konteks ini ya, kita harus melihat Tuhan dengan tepat Bu. Ya, kadang waktu kita di obrak-abrik masalah kita melihat Tuhan dengan tidak tepat ya. Kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan. Ya, sehingga waktu kita melihat Tuhan tidak tepat, kita lihat diri kita juga tidak tepat. Tapi waktu saya belajar Wahyu 3 ini, saya pertama itu mendalami lagi, respon saya adalah menangis ya. Karena di sana saya melihat Tuhan yang sebenarnya dia nggak perlu ketok pintu. Ya, Wahyu itu menggambarkan Tuhan tuh, kalau anak saya yang remaja baca waktu pertama kali ya, mengerikan sekali dia bilang. Dia bilang mengerikan dengan bahasa manusia ya. Dia bilang mengerikan. Yes. Tuhan tuh ada sisi mengerikannya. Maksudnya mengerikan karena kebesarannya ya, gitu ya. Kebesaran keagungannya yang sangat bukan saja amazing, tapi sudah di level astonishing gitu ya. Wow-nya itu yang sebenarnya ngeri karena itu di luar kemampuan kita. Dia sebenarnya nggak usah mengetuk. Sebenarnya kalau dengan kondisi Laodikia saat itu, logikanya bukan mengetuk ya, tapi seorang penguasa yang sudah hancurkan pintu itu, maka obrak-abrik saja. Tapi Tuhan mengetuk. Jadi waktu melihat Tuhan sesuai dengan siapa dia, kengerian yang muncul itu akan membuat kita melihat diri kita dengan tepat. Begitu Tuhan menghargai saya yang sebenarnya sudah tidak layak dipuji. Jadi respon yang harus keluar adalah repentance, pertobatan. Ya, jadi waktu saya memahami Tuhan itu, saya yang mungkin tadi sudah depresi, sudah macam-macam, sudah memikirkan ya mengakhiri hidup itu bereslah, ya. Nah, tapi waktu saya lihat Tuhan yang dinyatakan dengan apa adanya oleh Wahyu 3, di saat itu saya gentar, tapi mari belajar. Ini ada kesempatan. Ya, buka hati lagi, datang lagi. Jadi repentance ya. Bagaimana? Nah, repentance. Nah, saya pikir kadang juga mungkin waktu kita melayani orang lain, kita konseling orang lain. Orang lain belum sampai pada tahap itu ya. Nah, saya pikir dia nggak bisa melihat. Saya pikir memang kita harus berperang dengan doa untuk orang tersebut, Bu. Ya, memang Roh Kudus yang membukakan untuk dia melihat realita yang sesungguhnya. Karena waktu kita depresi, kita melihat realita dengan tidak tepat kan ya. Nah, semua penglihatan itu, perspektif itu kacau. Jadi perlu melihat Tuhan dengan tepat sehingga kita melihat diri. Jadi waktu seseorang nggak bisa lihat, dia buta, dia kacau, kita perlu berperang dalam doa untuk orang itu. Kita perlu berdoa, puasa, berperang dalam doa. Kadang itu perjalanan yang kita nggak tahu ujungnya kan ya. Nah, tapi waktu kita melihat Tuhan kita pun Tuhan yang zeal-nya itu begitu luar biasa, yaitu zaman akhir sudah ya. Tapi dia mengetok. Itu seperti kayak terakhir mengetok. Karena apa? Kalau nggak buka, memang ini habis kan ya. Maka dia mengetok dengan sabar. Dan ada janji pada yang memang dia nggak puji, tapi dia kasih janji. Kalau ada orang mendengar, aku akan masuk, dapatkan, aku akan makan bersama-sama dengan. Jadi waktu kita menghadapi orang yang sulit, kita jangan menyerah. Karena kita tahu promise-nya ini, janjinya ini besar upahnya. Ya, yang walaupun sekarang tuh nolak kita, bohongin kita ya Bu ya, gitu ya. Mungkin wah itu sangat buat hati kita itu rasa kok kita ditolak demikian ya. Tapi jangan lihat diri kita yang ditolak. Kita lihat Tuhan yang ditolak pun, tapi dia sediain promise bagi yang membukakan. Lihat promise itu Bu. Lihat promise yang mahal itu. Sehingga kita dilindungi oleh janji Tuhan ini. Karena ini sudah masa akhir. Ya, memang jemaat ini waktu Yesus sudah naik ke surga, itu masa akhir menunggu Yesus datang kedua kali. Makanya Wahyu itu berbicara penglihatan di surga itu pada masa akhir itu nanti siapa yang menang. Jadi waktu kita konseling orang yang depresi yang seperti yang nggak ada jalan keluar, kita itu bukan konselor atas nama kita, ya. Kita membawa ketokan dari ini. Tadi Tuhan memperkenalkan dirinya, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. Amin itu saksi yang setia. Dia itu adalah the beginning of God's creation.
Itu Bu. Kiranya Tuhan Baik, menguatkan saya. amin, amin. Saya juga dikuatkan Ibu Vini, terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang setia mengikuti pelayanan dari Task Force Doa dan Konseling MPK, dikuatkan melalui pelayanan malam hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu juga benar-benar dikuatkan, silahkan boleh di-share pelayanan ini, boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kita yang ada di luar sana. Ibu Vini, sebelum kita akan mengakhiri tayangan pada malam hari ini, terima kasih terlebih dahulu pelayanan Ibu malam hari ini, Tuhan memberkati. Dan kalau ada closing statement terkait topik ini untuk mempertajam setiap kita, silakan Ibu Vini, dan mohon kesediaannya nanti juga untuk menutup di dalam doa. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini masa anugerah, masa Kristus mengetuk pintu jemaatnya. Ya, bukan saja Ia memanggil yang belum percaya, tapi bagi jemaatnya Ia juga mengetuk. Mari kita sesama jemaat, sesama brother and sister, saudara di dalam gereja, kita tidak saling menerkam, ya. Kita tidak saling menjahati. Kita bersabar satu sama lain. Kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Yes, kita bekerja misi keluar memenangkan jiwa. Tetapi kita juga bersulit hati karena ternyata gereja Tuhan banyak yang terpecah. Begitu banyak keluarga yang membutuhkan rumah untuk mereka bisa berteriak, mengakui bahwa anak saya cacat, anak saya begini, suami saya begini, tapi mereka tidak menemukan rumah itu karena sesama saudara saling mencibir, saling menjatuhkan, saling membuang, sehingga ada yang pergi keluar. Mari, ini masa akhir, ini masa anugerah. Tuhan mengetuk, mari kita juga menjadi saudara-saudari dengan spirit seperti Tuhan kita yang mengetuk dan bersabar. Karena nanti akan datang masanya, masa penghakiman. Masa Yesus datang kedua kali. Mari kita saling mengasihi. Ya, berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah penuh kuasa, dahsyat, tak tertandingi. Tapi Engkau Allah yang menunduk kepada kami, bahkan mengambil posisi kami manusia berdosa, bahkan mengambil hukuman bagi kami. Kami yang sudah percaya kepadamu, menerimamu, kami sering tersendat-sendat dalam kehidupan kami. Pertama-tama, untuk sungguh-sungguh menjadikan Engkau pusat kami, pusat hidup kami. Kami mengucap syukur kepada kami gereja. Engkau mengatakan, Engkau mengetuk pintu, dan Engkau meminta kami yang mendengar untuk mendengar suaramu. Dan jika kami membuka, maka Engkau memberikan janji kehadiran dan pemulihan. Biarlah kami juga melakukan bagian kami, mendengarkan ketukan-Mu. Dan di tengah-tengah kami bergereja, kami berhadapan juga dengan kelemahan diri kami dan juga sesama kami. Tolong kami punya hati seperti Engkau juga ya Tuhan, sehingga kami saling mengasihi, saling menopang satu sama lain, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Raja, sebagai Gembala Agung kami. Ini kami Tuhan, topang kami. Kami mau suka berdoa, kami mau suka mendengar Tuhan, kami mau suka berserah, kami mau suka berharap ya Tuhan. Ini kami, topang kami, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin, terima kasih Ibu Vini sekali lagi untuk pelayanannya pada malam hari ini di Task Force Doa dan Konseling MPK. Bapak Ibu, demikian streaming kita pada malam hari ini. Shalom, saya Benalia Hulu dan Ibu Vini mohon undur diri. Terima kasih.